Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan. Kembali kita bersyukur atas anugerah yang sudah Tuhan berikan buat kita, atas segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan mendengarkan renungan pada saat ini, silakan nyanyikan satu pujian yang berkata, Ya Allah, Engkau perinduanku. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari itu, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari itu, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari itu, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sekali lagi katakan, sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu lebih dari itu, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu.
aku merindukanmu. Betapa aku merindukanmu, Yesus. Saatnya kami datang kepadamu, Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan. Biarlah Tuhan, Engkau yang boleh bekerja di dalam kehidupan kami lebih dan lebih lagi. Ajar kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, di atas segala sesuatu yang terjadi saat ini, Tuhan. Kami mau tetap untuk setia dan berharap kepadamu. Sebentar kami akan renungkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau sendiri yang berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu benar-benar berasal daripada Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga hanya kemuliaan-Mu saja yang nampak melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Syukur bagi Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Nya yang sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Saat ini renungan yang saya akan sampaikan adalah berjudul Hidup Dekat dengan Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur 25. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang dekat dengan Tuhan, dekat di hati Tuhan, dan ketika kita mendekati hati Tuhan, maka segala sesuatu akan diberitahukan kepada kita. Segala perjanjian-perjanjian Tuhan itu akan diberikan kepada kita, akan diberitahukan Tuhan kepada kita. Tuhan bukanlah Tuhan yang suka berdusta. Dia adalah Allah yang memegang janjinya di dalam setiap kehidupan kita. Asalkan kita mau percaya kepada Allah kita, Dia yang akan selalu ada buat kita, ada bersama kita di dalam setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau percaya kepada Dia, berpegang teguh kepadanya, dan Tuhan ingin sekali kita mendekati hatinya. Bagaimanakah caranya kita mendekati hati Tuhan? Caranya adalah dengan kita berdoa. Berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Siapakah di antara saudara sekalian yang ada saat ini yang suka untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan? Mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari terasa kalau kita sedang memuji Tuhan, ketika kita sedang menyembah Tuhan, terkadang kita mungkin berkata, aduh, kok rasanya capek sekali, terus kehilangan kata-kata untuk memuji Tuhan seperti apa. Tetapi orang yang mau untuk memuji Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, itu pasti di dalam bibirnya, di dalam mulutnya, itu pasti penuh dengan pujian, penuh dengan kata-kata yang mengagungkan Tuhan. Misalnya seperti ini, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa, tidak ada Allah seperti Engkau, dan lain sebagainya. Banyak sekali kata-kata yang kita bisa pujikan kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ketika kita dekat di hati Tuhan, Tuhan sendiri akan memberitahu kepada kita apa saja janjinya bagi kita. Apa masa depan kita, Tuhan akan kasih tahu. Asalkan kita mau dekat sama Tuhan. Kalau kita tidak pernah bertanya dan tidak pernah dekat kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah bisa untuk memberitahukan kita. Tetapi ketika kita dekat di hatinya, kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, masa depanku seperti apa?
Tuhan mau jadikan aku apa? Ketika kita dekat di hati Tuhan, Tuhan pasti jawab itu. Seperti halnya saya berikan contoh diri saya pribadi, karena saya mengalami hal ini. Dan ketika saya mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mau Engkau jadikan apa saya? Dan saya bertanya juga kepada Tuhan, untuk apa Tuhan saya ada di dunia ini? Dan saya kemudian bertanya lagi, bagaimana masa depan saya ke depan Tuhan? Dan ketika saya bertanya, Tuhan menjawab. Tuhan menjawabnya. Dan mulai dengan janji-janji yang Tuhan berikan kepada saya, Tuhan berkata bahwa Tuhan memakai saya untuk kemuliaan namanya. Dan saya tahu bahwa memang kalau untuk kemuliaan nama Tuhan itu prosesnya pasti berat. Dan kemudian saya bertanya lagi kembali, lalu apakah tidak ada orang yang lain lagi Tuhan selain saya untuk Kau jadikan hamba-Mu? Tuhan berkata kepada saya, aku bisa saja menjadikan yang lain, tetapi aku mau kamu. Tuhan berkata seperti itu. Dan akhirnya saya meresponi dengan baik. Saya berkata, iya Tuhan, saya mau bekerja sesuai dengan apa rencana Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan visi misinya kepada saya. Visi misi yang luar biasa, yang bagi manusia tidak masuk akal. Terkadang ketika saya berhadapan dengan orang, dan saya menceritakan visi misi saya, mereka pasti akan berkata, kamu benar-benar waras atau enggak, gitu. Karena visi yang Tuhan kasih itu memang jauh di luar akal manusia. Tidak bisa nyampe dengan akal pikiran manusia. Dan Tuhan memberikan itu kepada saya. Dan Tuhan bertanya kepada saya, terserah kepada kamu sekarang, kamu mau percaya kepada aku atau percaya kepada orang-orang yang di sekitarmu yang berkata masuk akal. Saya hanya berkata kepada Tuhan, saya mau untuk tetap percaya kepada Tuhan dan tidak lagi memperdulikan setiap orang yang berkata sumbang terhadap saya. Karena saya tahu hanya Tuhan kekuatan saya. Dan hanya kepada Dia saya berserah. Dan segala sesuatu yang saya kerjakan, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah boleh saya seperti ini? Kalau Tuhan bilang boleh, maka saya akan kerjakan. Tetapi ketika Tuhan bilang tidak, ya sudah, saya tidak akan ngotot. Saya akan berhenti untuk mengerjakannya. Terkadang di dalam kehidupan kita sebagai manusia, termasuk saya, ketika Tuhan berkata tidak boleh, terkadang saya bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan? Kenapa nggak boleh? Ketika saya memaksa untuk melakukan itu, maka sesuatu hal yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan saya. Dan saya akhirnya berkata kepada Tuhan, oke lah Tuhan, saya nggak mau lagi coba-coba. Saya mau taat kepada Tuhan. Dan karena saya tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Kalau Tuhan berkata tidak boleh, itu berarti Tuhan tahu ke depannya apa yang akan terjadi di depan. Dan lebih enak ketika kita mau takut kepada Tuhan, mau untuk mengikuti rencananya bagi kita. Karena jalan-jalan Tuhan tuh sungguh jalan-jalan yang sungguh sangat luar biasa. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan. Dan satu hal lagi, ketika kita mau percayakan hidup kita dan berserah total kepada Tuhan dengan takut sungguh-sungguh kepadanya di dalam kehidupan kita, yaitu dengan taati perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita, segala hal yang gak mungkin itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saya berulang-ulang merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa buat saya dan juga keluarga saya.
ketika kami mau taat kepada Tuhan, sesuatu hal yang gak masuk akal itu terjadi di keluarga kami. Dan kami berkata, oh Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Tidak pernah kami bayangkan, tidak pernah kami pikirkan. Tetapi Tuhan menyediakan segala hal, bahkan sampai berkelimpahan. Tuhan sediakan itu bagi kami. Asal kami mau percaya kepada Tuhan. Kalau kami tidak percaya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak bisa bekerja bagi kami, bagi keluarga ini, bagi saya juga secara pribadi, karena saya hambanya. Ketika saya mau percaya total kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, aku yang akan jamin hidupmu nak. Tuhan sendiri yang bilang seperti itu pada saya. Terserah kamu saat ini, kamu percaya atau enggak. Dan akhirnya saya bilang sama Tuhan, apapun yang terjadi, saya mau percaya Tuhan kepada Engkau. Dan lagi, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, takut kepada Tuhan, kejutan demi kejutan itu Tuhan berikan buat kita. Hadiah yang tidak terduga sama sekali, itu Tuhan sediakan kalau kita mau percaya. Saya hanya berkata kepada Tuhan seperti ini. Di bumi ini hanya Engkau yang aku inginkan Tuhan. Tidak lagi saya inginkan yang lain, hanya dirimu. Saya berkata seperti itu kepada Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan bahwa Tuhan, Engkau adalah harta yang sangat berharga, yang tidak akan pernah saya tukar dengan harta benda, kekayaan, emas, perak, dan lain sebagainya. Karena saya tahu Tuhan, Engkau sangat berharga bagi saya. Saya berbicara seperti itu kepada Tuhan karena saya merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa bagi kehidupan saya. Ketika saya mau taat, Tuhan kerjakan yang terbaik buat saya. Tuhan bilang, kerjakan bagianmu, dan saya akan mengerjakan bagian saya. Kerjakan bagian kita, dan selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan mengerjakan selebihnya. Bukan dengan kekuatan kita bisa untuk melakukan segalanya. Tetapi hanya dengan kekuatan yang dari Tuhan, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan perbuatan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika masalah datang, menerpa kehidupan kita, di situ kita harus belajar untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Disitulah Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada kita. Bahwa Dia adalah sungguh Allah yang luar biasa. Ketika kita dekat di hati Tuhan, masalah apapun yang menimpa kita, kita tidak akan takut. Kita tidak akan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Kalau Tuhan tidak beserta dengan kita tidak akan kuat. Saya boleh ada sampai saat ini bisa menyampaikan renungan, juga bisa nulis renungan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kepintaran saya, bukan karena kehebatan saya. Itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan hikmat-Nya kepada saya untuk bisa bekerja seperti itu. Dan sekali lagi, kalau Tuhan menyuruh kita untuk mengerjakan sesuatu, Tuhan juga yang akan memperlengkapi kita. Sekali lagi saya katakan bahwa ketika Tuhan ingin kita mengerjakan sesuatu, Tuhan sendiri yang menyediakan hal-hal yang kita perlukan untuk kita bisa bekerja dengan baik. Sekali lagi, Tuhan bukanlah Tuhan yang mau untuk mempermalukan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang setia, orang-orang yang takut kepada Tuhan. Dia akan selalu memelihara, menjaga kehidupan orang-orang yang takut kepadanya. Asalkan orang yang takut kepada Tuhan,
itu tetap berpegang teguh kepada apa yang Tuhan mau. Bukan kepada keinginannya pribadi, tetapi benar-benar keinginan Tuhan. Dan Tuhan yang akan sediakan semua itu. Bukan manusia, saudara, yang mengerjakan itu. Tetapi Tuhanlah yang akan mengerjakan itu di dalam kehidupan kita. Asal kita mau percaya kepada Dia. Dia yang menciptakan segala sesuatunya. Kalau kita nggak percaya, ya sudah, Tuhan tidak bisa bekerja dengan baik di dalam kehidupan kita. Saat-saat saya diberitahukan Tuhan tentang visi misi yang ada untuk pelayanan ke depan nanti, saya berkata, Tuhan, ini visi misi seperti ini juga sangat butuh uang yang luar biasa banyaknya. Saya bilang begitu pada Tuhan. Terus Tuhan berkata kepada saya, emangnya aku ini pernah suruh kamu, lalu aku nggak mencukupkan kebutuhanmu? Saya bilang, enggak sih Tuhan. Ya sudah, kamu percaya nggak sama visi misi ini? Lalu saya bilang sama Tuhan, ya sudah Tuhan, saya percaya. Dan Tuhan bilang seperti ini pada saya, ya sudah, kalau kamu percaya, aku sendiri yang akan mencukupkan segalanya. Dan memang benar, Tuhan yang mencukupkan segalanya, saudara. Bukan karena kekuatan saya, tapi karena Tuhan secara pribadi yang ada di dalam kehidupan saya. Dan itu sungguh sangat luar biasa. Tidak terbayangkan, tidak terpikirkan. Dan ketika saya bilang sama Tuhan, iya oke Tuhan, saya mau. Ketika saya dikasih jawaban doa itu, saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, saya ini siapa? Kok Tuhan kasih jawaban doa seperti ini? Luar biasa sekali. Tuhan hanya bilang seperti ini, loh nak, kamu sendiri kan yang bilang, bagaimana ini bisa terjadi sepenuhnya kalau saya nggak ada, misalnya saya disuruh pergi ke satu tempat gitu, itu juga butuh uang. Dan saya bilang sama Tuhan, saya nggak tahu uangnya dari mana Tuhan. Tapi Tuhan bilang, saya akan memenuhi semuanya. Bukan kamu yang minta, tapi aku yang kasih. Jadi selama saya melayani Tuhan, saya nggak pernah yang namanya bagi proposal atau apa, meminta sana minta sini, tidak. Saya sepenuhnya hanya berpegang kepada Tuhan, karena saya tahu Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan saya. Dan terbukti sampai saat ini, Tuhan mencukupkan semuanya. Tidak ada yang tidak dicukupi. Semua kebutuhan saya tercukupi. Dan ya, tidak ada sesuatu yang mustahil yang bisa dikerjakan Allah kita kalau kita mau percaya kepada Dia. Percaya adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Kepercayaan kita kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, yang benar-benar dari dasar hati kita, itulah yang Tuhan mau. Bukan percaya yang setengah-setengah, tetapi percaya yang total kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mencukupkan segalanya. Tidak separuh-separuh, tetapi total. Kita lihat saja burung pipit di udara, ia tidak bekerja, tetapi ia bisa makan, karena Tuhan yang memberi makan. Apalagi diri kita yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tentu kita lebih berharga dari burung itu. Bunga bakung di padang sangat indah sekali. Bukan? Sangat indah kan? Bunga bakung itu sangat indah. Tuhan yang mendandaninya. Terlebih kita, diri kita. Diri kita ini sangat berharga di mata Tuhan.
Apa sih yang enggak buat kita? Kita tuh anak-anak Tuhan, kita anak raja. Saya terkadang, kalau saya membutuhkan sesuatu, saya tinggal bilang kepada Bapa saya di surga. Saya hanya bilang, Tuhan, saya butuh ini. Tetapi saya tidak punya, Tuhan. Bagaimana ini? Ketika saya berbicara kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang mengirimkan berkat itu kepada saya. Saya diam saja. Pada waktu saya membutuhkan uang itu, saya diam. Saya nggak bicara sama siapa-siapa. Tetapi saya hanya berbicara kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya, bagaimana ini? Saya sangat butuh ini. Dan Tuhan menjawabnya melalui orang-orang yang tergerak hatinya. Akhirnya orang tersebut hanya bilang seperti ini, saya nggak tahu kenapa saya disuruh kasih uang ini ke kamu. Disuruh siapa? Saya tanya seperti itu. Disuruh Tuhan katanya. Saya terima dengan baik. Dan jumlah uang yang dikasih pada waktu itu, pada waktu saya butuh itu, adalah seperti apa yang saya butuhkan. Dan saya tahu bahwa pekerjaan Allah itu sungguh luar biasa. Kita tidak bisa mengira, tidak bisa menyangka apa yang Tuhan mau sebenarnya kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat di hati Tuhan, kita cuma tanya sama Tuhan, apa sih Tuhan isi hatimu sebenarnya? Ketika saya saat teduh pribadi, terus saya berkata kepada Tuhan seperti ini, saya ingin sekali tahu apa yang Tuhan pikirkan mengenai diri saya. Saya ingin bertanya, Tuhan, apakah isi hatimu yang sebenarnya? Saya ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan Tuhan hanya bilang bahwa Tuhan menginginkan saya untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Hanya itu yang Tuhan bilang. Carilah nak jiwa-jiwa yang terhilang itu, bawalah kembali kepadaku. Dan saya berkata kepada Tuhan, oke Tuhan, saya mau. Saya mau untuk menolong jiwa-jiwa yang tersesat itu, agar mereka bisa kembali kepadamu. Dan Tuhan juga bilang kepada saya, bahwa Tuhan ingin saya lebih dekat lagi kepadanya. Di dalam setiap hari saya, di dalam setiap waktu saya, Tuhan ingin bahwa saya untuk lebih dekat lagi kepadanya. Dan saya bilang kepada Tuhan, ya, saya mau Tuhan untuk melakukan itu. Karena saya mencintai Engkau. Karena saya ingin sekali menyenangkan hatimu. Bukan menyenangkan hati manusia, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Seringkali manusia di sekitar saya, orang-orang di sekitar saya, mereka berkata bahwa saya nggak masuk akal, dan mereka berkata bahwa saya ini kayak orang nggak waras. Tetapi saya tidak peduli, karena Tuhan maunya seperti itu, ya saya taat saja. Karena saya tahu bahwa rencana Tuhan tuh memang nggak sejalan dengan akal pikiran manusia. Karena Tuhan kita tuh adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak dibatasi oleh pikiran kita. Tidak bisa dikotakkan dengan apapun juga. Dan saya pun selama ini, saya tidak mau membatasi kuasa Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan mau bekerja, apapun saja Tuhan bisa kerjakan. Apapun itu. Kita tidak usah bimbang, kita tidak usah khawatir, tidak usah takut. Tuhan sendiri yang bekerja buat kita. Dan ketika Tuhan bekerja, kita akan melihat bahwa Tuhan kita tuh luar biasa. Tuhan kita tuh benar-benar adalah Tuhan yang sangat-sangat luar biasa sekali. Ketika kita mau menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan Tuhan bekerja buat kita, akhirnya dengan mata kita melihat bahwa Tuhan itu luar biasa bagi kita, karena Dia bekerja untuk kita tanpa terbatas.
ia tidak dibatasi oleh waktu kita, tempat kita, tidak dibatasi. Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, besar sekali. Pikirannya pun besar, tidak bisa dibatasi dengan pikiran kita yang sempit dan kecil ini. Otak kita ini kecil. Kalau kita mau memasukkan Tuhan di dalam otak kita, itu tidak akan muat. Malah otak kita ini yang akan pecah nantinya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya berserah saja kepada Tuhan. Apa mau Tuhan sudah terserah Tuhan. Jangan lagi mau kita, tetapi jadilah seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Bilang kepada Tuhan, ya Tuhan, saya mau mendekat di hati-Mu. Bukan lagi saya yang hidup Tuhan, tetapi Engkau yang hidup di dalam hati saya. Berkatalah seperti itu kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan bekerja bagi hidup kita. Tidak usah kita ragukan perbuatan Allah yang luar biasa itu. Karena Allah kita tidak bisa diragukan. Karena Dia adalah Allah yang benar. Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Percaya terus kepada Tuhan. Jangan pernah bimbang, jangan pernah goyah. Ketika masalah datang, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Nanti ketika masalah kita sudah selesai, kita juga akan melihat bahwa Tuhan benar-benar luar biasa buat kita. Asal apa? Asal kita mau percaya kepada Tuhan. Itu kuncinya. Percaya kepada Tuhan. Percaya dengan segenap hati. Jangan bimbang. Jangan putus asa ketika masalah mulai menghimpit kita. Karena Tuhan ada di pihak kita, Tuhan beserta kita di dalam setiap langkah hidup kita. Jadi, ya saya mau tekankan saat ini adalah, hiduplah dekat dengan Tuhan melalui setiap doa-doa kita. Karena doa adalah kekuatan kita, doa adalah nafas hidup kita. Ketika kita berdoa, kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan percayalah, kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan jawaban doa yang Tuhan berikan, kita tidak usah kaget. Kenapa saya bilang jangan kaget atau tidak usah kaget? Karena jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita adalah jawaban doa yang luar biasa. Dan ketika kita dekat di hati Tuhan, dekat dengan Tuhan, siap-siaplah untuk menerima kejutan demi kejutan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan pada saat ini. Semoga ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Sebelumnya, kita akan nyanyikan satu pujian. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku
kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Ya, apa yang kita bisa balas kepada Tuhan selain pujian kita dan sembah kita kepada Dia? Tidak ada yang bisa, tidak ada yang bisa kita balas kepada Tuhan, karena kebaikan yang sungguh luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sesungguhnya siapakah kita sehingga Tuhan menjadikan kita biji matanya, biji mata yang selalu dijaga dan dipelihara oleh. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur buat anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Siapakah kami ini sehingga Engkau menjadikan kami berharga, sehingga Engkau menjadikan kami berarti di dalam pandangan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas setiap perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bisa melakukan setiap firman ini di dalam kehidupan kami, agar kami boleh mendapatkan segala sesuatu yang terbaik dari Engkau. Terima kasih Bapa, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.